Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Ubed di awal semester ini dan di tahun terakhir kalian berada di kelas 9. Mari kita belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Adapun dalam bab pertama ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Melalui video pembelajaran ini, mari kita belajar bersama. Dalam bab pertama ini, kita akan mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Sekarang Pak Ubed tanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hari akhir? Kemudian, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir? Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari pengertian beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj, surat yang ke-22, tepatnya ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha. Dan sungguh hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan kepadanya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun di dalam kubur. Shadaqallahul adzim. Dari Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-7 kita memahami yang namanya hari akhir pasti akan datang. Kapan waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim kita harus yakin akan kedatangannya hari akhir. Bagaimana caranya? Dengan sepenuh hati kita meyakini kehidupan dunia ini akan berakhir. Dengan sepenuh hati kita meyakini bahwa kehidupan yang kekal itu hanya ada di akhirat. Kekal di akhirat tinggal pilih, kekal di surga ataupun kekal di neraka, atau jalur kombinasi, mampir dulu ke neraka kemudian kekal di surga. Kalau bisa memilih pasti memilih kekal di surga sejak awal. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan akan datangnya hari akhir. Adapun tanda-tanda kecil dari datangnya hari akhir apabila seorang budak melahirkan tuannya. Ilmu agama ditinggalkan karena sudah dianggap tidak penting lagi. Perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Bahkan saat ini kita sering mendengar melihat adanya kasus prostitusi online. Alangkah mengejutkannya bagi kita adanya orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Minuman keras diperjualbelikan secara bebas. Mungkin adanya beberapa pihak yang memberikan izin. Jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan banyaknya jumlah wanita. Terjadinya perang sesama umat Islam. Fitnah sangat luas sekali. Jangan sampai berawal dari hoax berubah menjadi fitnah yang tentunya dapat merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Yang paling mengkhawatirkan tanda-tanda dari datangnya hari akhir yaitu apabila orang soleh sudah meninggal. Bayangkan saja jika di dunia ini yang tersisa hanya orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Cukup adanya tanda-tanda itu menjadikan ukuran bagi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, selalu meningkatkan diri beribadah kepada Allah dengan penuh istiqomah.
Berikutnya tanda-tanda besar akan datangnya hari akhir. Yang pertama, Al-Quran akan lenyap dari mushaf. Akan munculnya kaum Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ka'bah akan hancur. Akan hadirnya Imam Mahdi, pemimpin yang adil. Muncul Dajjal, pemimpin kejahatan. Kemudian Allah menghadirkan Nabi Isa ke dalam dunia ini untuk melawan Dajjal. Dan yang terakhir, apabila matahari terbit dari barat. Apakah mungkin jika saat ini banyak ilmuwan dari luar negeri yang menjelaskan apabila rotasi bumi sekarang bergerak lebih melambat, hingga akhirnya nanti rotasi bumi berbalik arah, sehingga matahari terbit bukan dari timur lagi, tetapi dari sebaliknya, dari barat. Demikian tadi tanda-tanda akan datangnya hari akhir. Saya harap kita selalu meningkatkan amal ibadah kita, supaya hidup di dunia ini kita memiliki tabungan yang kita jadikan bekal untuk ke surga. Baiklah anak-anak, berikutnya kita pelajari yaitu macam-macam dari kiamat. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apa yang membedakan? Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat dalam skala kecil seperti rusaknya sebagian dari muka bumi ini, atau berakhirnya kehidupan bagi tiap-tiap makhluk. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Siapa yang bisa maju mundur cantik? Pasti tahu. Contoh lain seperti terjadinya bencana, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran, yang semuanya itu menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kematian. Dan sementara yang dimaksud dengan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Artinya seluruh alam semesta ini akan hancur, tentunya hancur dengan mengerikan. Tidak bisa kita bayangkan. Ditandai dengan malaikat Israfil yang meniup trompet 2 kali. Tiupan pertama, seluruh makhluk akan binasa. Pada tiupan yang kedua, makhluk seperti manusia akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian dari pertanggungjawaban tadi akan mendapat balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti diberi hadiah masuk ke surga atau harus melewati neraka? Itu semua adalah tergantung dari amal ibadah yang kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Demikian yang dapat Pak Ubed sampaikan. Nanti kita sambung dalam pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.